Selamat pagi anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung bersama Lembaga Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Abang yang berlokasi di Banjardinas, Baukawan, Desa Namakerti, Kecamatan Abang. Dan selamat kepada adik-adik sekalian yang sudah dinyatakan lulus dan diterima di Satdik SMP Negeri 5 Abang. Nah, sehingga pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh lembaga, hari ini kalian akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dilaksanakan hari ini sampai hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Nah, sebelum Bapak akan menyampaikan beberapa materi yang pada kesempatan hari ini, materi itu adalah arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Sebelum Bapak memulai, izinkan Bapak mengaturkan puji pengastuti Om Swastiastu. Mudah-mudahan kalian berada dalam lindungan Ibu Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 hari ini masih terus ada tendensi yang meningkat. Oleh karena itu pemerintah juga tetap menerapkan protokol kesehatan dan anak-anak harus ikuti itu, apalagi sekarang diterapkan yang namanya PPKM. Dan marilah kita bersama-sama waspada terhadap penyebaran virus COVID-19. Baik, Bapak tidak tidak terlalu banyak memberikan pemaparan di awal, dan tadi juga sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Kasatdik, itu masa pengenalan lingkungan sekolah di Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Abang dari tanggal 12 Juli sampai 14 Juli 2021. Dan hari ini pada sesi ini Bapak ajak kalian untuk mengikuti materi yang Bapak sampaikan, yaitu tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Di sesi pertama, mari kita akan pahami dulu apa sebenarnya arti dari wawasan Wiyata Mandala tersebut. Wawasan itu artinya adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi kita mempunyai pandangan terhadap hakikat pendidikan karena kita berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Itu yang harus kita pandang, yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum nanti kalian akan mengikuti proses pembelajaran di kelas secara reguler. Nah, yang kedua ada wiyata. Wiyata itu pendidikan. Jadi betul itu adalah bahwa kita memandang sebuah pendidikan ke depan, sehingga di dalam pendidikan itu nanti kita akan bisa melihat apa sih pendidikan itu, apa fungsi daripada pendidikan, apa hakikat pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian mandala itu adalah tempat. Jadi tempat di mana kita berada, di mana tempat kita memandang sebuah proses itu adalah tempat. Oleh karena itu tempat itu ya tentunya ada di sekolah. Kalau kalian sekarang berada di Satuan Pendidikan SMP, berarti tempat kalian untuk berada sekarang itu adalah di SMP, khususnya di SMP Negeri 5 Abang. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan tadi arti-artiannya itu berarti Wiyata Mandala adalah sikap menghargai
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kalian nanti apabila sudah berada dalam lingkungan SMP Negeri 5 Abang, tentunya kalian harus saling menghargai di antara teman kalian, di antara guru, dan juga kalian harus menghargai ketentuan yang berlaku di Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Abang. Itu yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Nah, lalu Bapak lanjutkan unsur-unsur dari Wiyata Mandala itu. Pertama itu ada sekolah. Sekolah itu tempat atau lingkungan pendidikan, jadi tempat untuk anak-anak menuntut ilmu. Yang kedua ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah yang memimpin sebuah lembaga pendidikan. Kalau di sini ada kepala sekolah atau yang sekarang namanya Kasatdik, Kepala Satuan Pendidikan yang memimpin lembaga SMP Negeri 5 Abang. Yang ketiga ada guru dan orang tua siswa. Jadi ada guru di sini. Jadi di sekolah itu ada guru yang nanti memberikan bimbingan terhadap kalian. Kemudian ada komite sekolah. Itu adalah perwakilan daripada unsur orang tua yang memfasilitasi segala sesuatu yang menjembatani antara orang tua siswa dengan satuan pendidikan sehingga terjadi interaksi antara sekolah dengan orang tua yang nanti difasilitasi oleh komite sekolah. Dan yang keempat ada warga sekolah. Warga sekolah itu ada yang berada di luar sekolah maupun ada yang di dalam sekolah. Kalau yang dimaksud yang di dalam sekolah itu ada guru, ada kepala sekolah, ada peserta didik. Kalau yang di luar sekolah nanti ada orang tua siswa dan ada juga komite sekolah. Dan yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Jadi sekolah itu harus saling terintegrasi, saling mendukung dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu. Sehingga apapun langkah, apapun kebijakan sekolah harus mendapat dukungan dari warga sekolah yang berada di luar sekolah. Sehingga program-program sekolah itu nanti akan nyambung, akan terkoneksi gitu. Apa kebutuhan sekolah nanti akan terkoneksi dengan warga di luar sekolah. Kemudian yang ke B yang perlu juga anak pahami itu adalah sekolah dan fungsinya. Jadi sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan proses pembelajaran. Jadi menanamkan, mengembangkan sikap budi pekerti, ilmu pengetahuan, teknologi yang ada, yang nantinya anak-anak dapat dipakai sebagai referensi kalian nanti di dalam mengembangkan bakat kalian ke depan. Sehingga lembaga sekolah itu merupakan sebuah lembaga pendidikan formal. Yang mana disebut dengan lembaga pendidikan formal itu perlu ada pengembangan di dalamnya, baik itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan pandangan hidup atau kepribadian, kemudian ada hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya, kemudian ada yang keempat kemampuan berkarya. Kemudian fungsi sekolah. Fungsi sekolah itu adalah tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib di dalam kehidupan kalian di satuan pendidikan itu, maka kalian harus mengikuti semua tata tertib itu. Maka fungsi sekolah itu adalah tempat kalian untuk belajar, untuk mengembangkan ide, kreativitas, gagasan, apa yang kalian miliki perlu dikembangkan. Di mana dikembangkan? Di sekolah formal ini gitu. Nah, selain di sekolah formal itu nanti ada namanya sekolah non formal gitu. Nah, karena kalian sekarang berkecimpung di Satuan Pendidikan SMP 5 Abang, maka kalian berada di lingkungan pendidikan yang formal. Kemudian ada prinsip sekolah. Jadi sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham-paham yang bersifat radikal. Maka di sekolah ini perlu peserta didik itu diberikan pemahaman tentang paham-paham yang bertentangan dengan
undang-undang yang bertentangan dengan aturan itu tidak diperkenankan masuk lewat sekolah, sehingga tegas dari pihak pemerintah itu contohnya melarang buku-buku yang beraliran radikal itu tidak boleh masuk ke ranah pendidikan. Nah, itu yang perlu dipahami oleh semua pihak yang berada di kegiatan Mandala ini. Kemudian untuk itu bagaimana mengupayakan agar sekolah betul-betul menjadi wawasan wisata Mandala, tempat bagi peserta didik untuk belajar yang nyaman dan mampu mengembangkan ide yang kreatif untuk masa depan peserta didik, maka sekolah itu memiliki beberapa prinsip. Nah, prinsip-prinsip inilah yang harus dipahami oleh semua pihak atau stakeholder yang ada di sekolah tersebut, baik itu oleh kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua siswa, komite dan lingkungan yang ada di sekitar. Sehingga kalau ini sudah dipahami bersama-sama, maka Bapak yakin dan percaya apapun tujuan daripada sekolah itu pasti bisa berjalan terlaksana dengan baik dan lancar. Pertama adalah sekolah sebagai wadah. Jadi sekolah sebagai wadah yang memberikan bekal hidup. Artinya sekolah itu bukan sekedar mencetak lulusan. Jadi sekolah itu bukan sekedar mencetak lulusan, bahwa sekolah itu adalah mampu mewadahi sebagai lembaga yang nantinya bisa memberikan bekal hidup ataupun kecakapan hidup bagi outputnya. Artinya bisa memberikan life skill kepada outputnya, bukan hanya mampu secara akademis tetapi juga harus mampu secara non akademis. Maka di sekolah itu perlu ada pengembangan yang lain, termasuk adanya kegiatan-kegiatan non akademis, seperti contohnya ada kegiatan ekstrakurikuler, sehingga sesuai dengan minat dan bakat siswa, sehingga setelah tamat nanti dari sekolah, dari lembaga ini, siswa itu mampu untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Misalnya ada yang berkreasi bidang seni, musik, ada seni sastra, kemudian ada yang seni lukis, ada kalau di lokal jenius kita di sini ada yang mempunyai bakat misalnya membuat kawin, pesantian dan sebagainya. Itulah yang perlu dikembangkan, sehingga sekolah itu bukan mencetak lulusan yang secara akademis, tetapi juga bisa mencetak manusia yang atau orang itu mampu memiliki kemampuan di luar akademis, seperti yang Pak sebutkan tadi. Nah, yang penting yang harus dipahami sehingga anak-anak nanti setelah tamat itu bisa mengembangkan itu. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, ini artinya secara formal, ya, bimbingan formal. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Kita sampaikan tadi dan sanalah tentang kegiatan ekstrakurikuler. Dan ada beberapa. Kemudian yang selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar integrasi. Nah, kemudian selanjutnya penggunaan sekolah atau hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Pertama, bahwa sekolah itu tidak boleh dilakukan sebagai ajang promosi misalnya. Jadi di sekolah tidak diperkenankan mempromosikan segala bentuk produk, tidak boleh. Sebagai ajang untuk melakukan transaksi jual beli tidak boleh. Karena sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok. Jadi tidak boleh ada stakeholder yang di sekolah itu merokok gitu. Ini sudah memang tidak boleh dilarang gitu. Yang ketiga, propaganda politik, tempat kampanye tidak boleh. Jadi menjelang hajatan pilkada, pilgub, pemilihan DPR, apalagi pemilihan perbekal yang notabene ada di lingkungan itu tidak boleh di sekolah dibawa. Berkampanye di sekolah gitu, tidak boleh. Kemudian ada syuting film, tidak boleh juga dilakukan di sekolah. Tapi kalau film-film untuk peserta didik dalam rangka untuk mengikuti lomba itu diperbolehkan, tapi ini yang sifatnya untuk kegiatan sosial itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir itu ada
penataan Yatra Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Apa yang perlu diperlukan untuk menata Yatra Mandala itu? Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif, pencegahan. Bagaimana kita mencegah agar dampak-dampak daripada globalisasi seperti sekarang itu tidak berpengaruh terhadap lingkungan sekolah. Maka itu perlu dilakukan tindakan-tindakan preventif, misalnya melakukan hal sosialisasi pada peserta didik terkait dengan aturan-aturan, misalnya penggunaan medsos, itu perlu disosialisasikan. Yang kedua, sekolah menjadikan sekolah sebagai tujuan dan fungsinya perlu dilakukan beberapa penataan Yatra Mandala melalui langkah-langkah misalnya meningkatkan koordinasi antar lembaga, misalnya koordinasi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, kemudian koordinasi antara sekolah dengan orang tua siswa, koordinasi antara sekolah dengan lingkungan sekitar. Nah, ini perlu ditumbuh kembangkan. Itu sehingga apa yang menjadi tujuan sekolah itu, apa yang menjadi tujuan kalian ke sekolah ini betul-betul nanti akan mendapatkan manfaat yang baik, sehingga itu bisa dipakai sebagai bekal kalian nanti untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, karena kita bersama-sama kalian mulai saat ini, karena kalian sudah resmi menjadi peserta didik di SMP 5 Abang, ikuti segala peraturan yang berlaku di sekolah ini, sehingga marilah kita saling mendukung antara guru dengan siswa dan orang tua. Oleh sekali lagi, karena sampai saat ini perkembangan COVID-19 di Bali umumnya dan di Karangasem secara khususnya masih terus meningkat. Nah, oleh karena itu harapan Bapak kepada kalian, terus ikuti, laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian atur jarak apabila kalian melakukan sebuah kegiatan, dan dilarang sekali Anda berkerumun. Oleh karena itu, apalagi sekarang diterapkan namanya PPKM, jangan sekali keluar rumah apabila tidak ada hal-hal yang sangat mendesak atau sangat penting. Karena ini demi kita bersama. Karena kesehatan itu sangat penting, kesehatan itu nilainya mahal. Oleh karena itu, jagalah kesehatan itu dengan menerapkan prokes. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa pahami sebagai referensi bekal kalian nanti di dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.